Yeah. Oke, saat ini kesempatan ini ada ada idola gua. Bisa aja. Beneran, tapi tadi dulu gue cuma nonton dari apa? Dari pinggir lapangan. Sekarang mumpung ada apa kabar, Bung Pepe? Kabar baik, puji Tuhan. Bang Arpa, gimana kabarnya juga? Ya, gitulah, baik-baik juga. Baik-baik juga. Ya, sebaik juga nih yang lagi seru nih. Ya. Tapi bukan U20 kita ngomongin U20, ya. bukan PSMS juga ya? Bukan PSMS juga. U20 kita tinggalin dulu. Ya. Kita lagi ngomong yang kebetulan Bung Pepe kan bawain Liga 1 juga. Ya, gue juga bawain juga lah. Betul. Nah, PSM bisa juara. Sebenarnya apa sih yang bikin, yang paling ini kan mengejutkan kan? Iya. Nah, apa yang bikin PSM ini bisa mengejutkan dan akhirnya bisa keluar sebagai juara? Ya, ini menarik ya kalau memang pembahasan mengenai PSM. Saya juga dari awal musim ini juga nggak terlalu menyangka PSM itu bisa seluar biasa ini ya. Bagaimana yang kita lihat sempat bermasalah dengan masalah finansial, terus mereka juga merekrut pemain yang menurut saya pemain yang biasa-biasa aja dan orang tidak pernah mengenal pemain yang ada di tim itu gitu. Misalnya? Ya, kita nggak pernah tahu siapa itu Yance Sayuri, Yakub Sayuri, dan mereka muncul dengan sangat luar biasa di tim ini dan menjelma menjadi pemain yang berkualitas luar biasa hingga dipanggil tim nasional. Artinya di sini kalau saya melihat memang bagaimana mereka punya moto Srina Pace ini menjadi apa ya, pemicu keberhasilan mereka, kebangkitan mereka di musim ini dengan yang tadinya biasa-biasa aja dan menjadi tim yang sangat support dan luar biasa. Di kandang maupun di tandang mereka kerap bisa mendapatkan hasil poin yang sangat baik. Ini yang saya nilai adalah ketika mereka bisa menentukan juara ini di partai, ketika mereka menghancurkan Persib di kandangnya sendiri, di mana mereka bisa memutus jalur kemenangan Persib 15 kali, sehingga pada saat pertandingan ke-16 kemenangannya itu dipupuskan oleh PSM Makassar. Iya. Jadi itu kemenangan yang 6-pointer ya, artinya apple to Menurut apple, saya begitu. menahan Persib, saingan utama mereka, dan mereka juga juara. Nah, kalau tadi ngomong kandang dan tandang, sebenarnya ada orang yang bilang ternyata nih pindahnya ke Parepare ini jadi hal yang positif. Bung Pepe setuju nggak? Iya, kalau saya sih melihatnya sih ya memang mereka juga tidak punya kandang lagi di Makassar, di kota Makassar. Mata angin sudah tidak ada, mereka harus pindah ke Parepare. Saya pikir di sini justru malah keuntungan bagi mereka. Karena bagaimanapun juga yang namanya sukuisme di Parepare itu sendiri itu lebih luar biasa. Mereka mendapatkan apa ya istilahnya dukungan dari supporter yang memang itu benar-benar karakter orang dari Makassar sendiri, begitu loh. Kalau mungkin di Makassar pun, di Matuangin pun mungkin juga halnya serupa. Tapi kalau sudah masuk lebih ke daerah lagi, lebih itu fanatik sangat luar ya? biasa fanatiknya. Oh, jadi mungkin karena mereka juga di Parepare jarang mendapatkan hiburan seperti ini, begitu ada penuh terus tuh PJ Habibie ya? Betul sekali. Karena juga 4 jam kalau nggak salah perjalanan. Dari Makassar. Bung Pepe pernah ke sana nggak? Ke Parepare belum pernah. Oh, tapi ke Makassar udah pasti pernah ya? Dulu waktu saya main di PSM Makassar, kebetulan udah pernah main di PSM Makassar juga. Ya, memang kita home base-nya memang di Makassar, karena main di Matu Angin ya. Tapi ada yang bilang katanya ya udah deh di Parepare aja main. Ya karena mungkin ini menjadi apa ya? Menjadi kandang menurut saya mungkin kandang yang agak sedikit menakutkan buat lawan-lawannya ya. Iya. Di situ mereka kerap memenangkan pertandingan, bahkan rasa-rasanya belum pernah kalah kalau nggak salah ya. Di kandang kalau nggak salah belum. Dia kalah dia kalah 2 kali. Tapi cuma di kandangnya kan? Di kandangnya nggak pernah. Iya makanya itu saya bilang. Nggak pernah. Dia kalah 2 kali itu dari Persija away, dari Madura juga away. Betul. Sorry, dari Madura 1 kali. Tapi kalau saya nggak salah bukan di kandang. Mungkin bukan di Parepare. Ya, betul. Ketika itu bukan di Parepare. Jadi kalau menurut saya ini sangat luar biasa ya. Pak Api dan juga dengan manajemennya ini membuat salah satu apa ya bukti bahwa sepak bola itu bukan berkata nama besar ya. Bukan nama besar. Karena nama-nama pemain itu juga jarang yang dikenal sebelumnya ini ya. Iya, siapa yang mengenal Sananta? Iya, Muhammad Zaki, iya kan yang sekarang semua bermain untuk tim nasional juga. Iya, Yance juga sebenarnya, Yance juga belum terlalu sebenarnya. Yance belum terlalu, dia baru naik ya di Makassar ya. Dan kemarin lawan Burundi baru debut juga di timnas kan? Baru debut itu buat Yakob. Buat Yance? No, buat Yance, betul. Buat Yakob sudah berkali-kali ya. Iya, buat Yance. Oke, terus ada yang mengatakan juga gini, ini gue coba ngambil dari sudut pandang yang lain. Katanya pemanggilan tim nasional U20 ini terutama di Uzbekistan jadi satu faktor pemicu juga karena Persija banyak yang dipanggil tuh yang inti. Betul. Ada 4 kalau nggak salah. Sementara PSM cuman Muhammad Zaki doang dan Zaki juga di PSM nggak inti kan. Betul. Jadi artinya mungkin di sini menurut Bang Harapa itu
mungkin salah satu penyebab Persija nggak bisa mendapatkan gelar di musim ini mungkin karena itu. Kata orang ya, bukan kata. Ya, kalau saya sih pikir ya saya sah-sah saja bisa mengatakan hal itu ya. Karena kalau kita tuh memang ya tepat sekali memang Persija ini menjadi lumbung pemain nasional saat ini. Iya, Nah, kita lihat pembinaan yang begitu baik, bukan cuma di level junior, bahkan juga di senior juga pemain juga dipanggil ya. Rico juga balik lagi Rico ya. juga, ada Abi Banyu juga, Hansamu juga ya. Jadi menurut saya ini mungkin salah satu proyek pembinaan dari Persija cukup berhasil. Kalau kita berbicara proyek, tapi dari hasil kompetisi mereka belum berhasil mendapatkan gelar piala. Tapi kalau menurut saya, inilah permasalahan yang terjadi ketika memang pada saat mereka menjalani kompetisi begitu banyak pemain yang dipanggil, ya wajar-wajar aja kalau kita lihat Dol begitu emosional Sama si STY. kecewa sama STY kan, karena memang ya ini benar-benar menggembosi kekuatan dari Persija. Dalam tanda kutip ya, dalam tanda menggembosi kutip, ya. Kan. dalam tanda kutip, karena memang ini kepentingan negara ya yang harus diutamakan. Tapi kalau menurut saya sih Bang Arpa ya, ya mau nggak mau ya mungkin sekelas Thomas Doll juga harus menyiapkan lagi lapisan-lapisan keduanya ini yang mungkin lebih mumpuni untuk bisa tetap menjaga konsistensi permainan dari Persija. Oke. Sekarang balik lagi ke PSM Makassar nih ya, karena PSM lagi baru saja setelah 23 tahun Euforia ya. Luar biasa, lama loh 23 tahun dulu. Betul. Akhirnya bisa jadi juara, udah 6 Piala Dunia, 4 presiden berganti, dan akhirnya mereka menjadi juara. Faktor apa lagi yang Bung Feve bisa lihat ya? Apakah seorang Bernardo Tavares dulu deh? Sebenarnya apa sih yang paling membedakan dia? Debut loh dia di Liga Indonesia, tapi bisa langsung bawa PSM, dan bukan yang dibawa bukan tim yang katakanlah udah punya nama, gitu. Apalagi tambahannya? Kalau saya lihat sih memang sekelas dari seorang Tavares ini ya ketegasannya dalam melatih. Kalau saya juga pernah mendapatkan juga cerita dari teman-teman di Makassar ya. Orangnya sangat tegas, disiplin. Jadi tidak memandang yang namanya pemain-pemain bintang. Bahkan juga di sana tidak ada yang pernah merasa pemain bintang ya. Karena semuanya sama levelnya. Bahkan kalau kita lihat ya, sekelas Wiljan Pluim aja yang memang tetap bertahan di dalam tim itu, kerap juga tidak dimainkan sebagai main inti. Dan dia nggak berani jangan macam-macam gitu ya. Betul. Dan di pertandingan tadi kita lihat bagaimana Pluim mencetak 2 gol kemenangan, dan juga satu lagi Kenzo Nambu ya. Dan kalau saya melihat di sini memang kembali kepada bagaimana kenyamanan di dalam tim. Itu yang pertama. Bagaimana kedekatan dari pelatih dengan pemain. Sehingga akhirnya kerjasama itu bisa terbentuk dan akhirnya mereka menjalin satu kekeluargaan yang baik, sehingga akhirnya apapun mungkin yang menjadi keinginan dari pelatih, mereka dengan gampang bisa menjalankan. Oke, jadi memang kuncinya di mana-mana bagaimana pelatih bisa memenangkan ruang ganti itu ya. Setuju. Ya, itu mungkin kalimat lebih edukatifnya ya, memenangkan ruang ganti. Iya, karena kalau sedikit kita ke Eropa, kemarin juga MU kan hancur lebur karena ruang gantinya panas tuh, ada Bang Dodo ya. Betul. Tapi setelah bisa dikuasai akhirnya ini. Nah, sekarang sedikit mungkin kita lihat ke pesaingnya deh. Sebelum kita tutup nih, tadi janji 5 menit tapi udah 7 menit lebih nih. Terkena cas lagi. Argo naik. Persib Bandung, telat nggak nunjuk Luis Mia? Kalau saya pikir agak telat ya. Setelah beberapa pertandingan dengan Robert Rene Albert ya. Iya, 10-an kalau nggak salah ya. 10-an, terus akhirnya juga diganti. Saya pikir memang agak telat. Dan menurut saya juga penampilan dari Persib Bandung juga luar biasa ya. Walaupun memang mereka juga dalam tracing untuk meraih gelar juara bersama dengan Persija. Ini kan tim-tim perserikatan tiga-tiga ini kan. Persija, yang namanya PSM. Justru malah menariknya bahwa tim-tim perserikatan yang lebih dominan menurut saya ya di dalam kancah kompetisi di tiap tahunnya. Persaingannya sangat luar biasa. Nah, kalau saya melihat ketika pada saat mungkin Luis Milla akan dipertahankan nih untuk musim depan, saya pikir akan ada perubahan yang sangat drastis untuk tim ini. Karena ya kita juga mengakui bahwa pemain yang pertama sekali direkrut adalah pemain pilihan dari Robert Rene Albert ya, bukan dari Luis Milla sendiri. Oh, awal-awalnya iya. Awal-awalnya dia hanya nambah ya Lianusa kalau nggak salah ya. Betul. Jadi artinya dia kan meneruskan nih, meneruskan pemain yang sudah memang menjadi pilihannya Robert Rene Albert. Tapi menurut saya nanti ketika pada saat di musim berikutnya dia tetap dipertahankan, akan banyak perubahan pemain mungkin yang akan bisa mendongkrak prestasi dari Persib Bandung. Iya, dan lebih adil mungkin menilai dia musim depan ya. Karena bangunannya adalah bangunan yang diinginkan dia. Setuju, karena kalau menurut saya di penampilan pertama dia memegang atau juga membesut tim Persib Bandung ini, tentunya juga secara realistis juga saya pikir manajemen juga tidak terlalu menuntut dan berharap harus juara 1. Karena realistis saja, setiap pelatih nggak jaminan juga. Cuman kebetulan aja sekarang Tavares bisa gitu ya. Pertama sekali langsung juara. Ini kan kembali kepada bagaimana
ya mungkin kalau saya bisa bilang ya nasib pelatih juga lah. Iya, ya jadi istilahnya kalau bahasa kampungnya semesta lagi berpihak ya. Betul. Atau ya lagi berpihak. Nah, tadi PSM kita udah ngulas lumayan. Jadi mereka memang right in the right time lah menurut kita ya. Iya. Jadi memang dia juga bagus, tapi memang ada beberapa faktor yang mendukung mereka lah. Persib tadi agak telat membawa masuk Luis Mia. Nah, nggak lengkap rasanya kalau nggak membahas tim yang membesarkan Bung Pepe, Persija. Persija ya. Nah, maksudnya Thomas Doll kan udah dari awal musim. Iya, betul. Ya, dia punya kesempatan banyak untuk membawa pemain, membangun tim, membuat strategi. Nah, catatan apa yang membuat mereka tersandung di musim ini dan apa untuk musim depan? Kalau saya sedikit bisa menyikapi apa yang dikatakan Bang Harpa tadi bahwa memang dia masuk di awal musim. Tapi dari secara pemain yang sudah ada, pemain lokalnya, itu semua memang sudah disodorkan oleh klub. Bukan pilihan dia. Nah, ini nih. Pilihan dia itu setelah di musim kedua. Hanif Syabandi, itu menjadi pilihan dia. Terus ada siapa lagi saya lupa. Siapa lagi? Yang ditarik? Kudela itu bawaan dia. Kudela, terus Hanno Berens, terus Klemencic sama Yusuf Ella, itulah anak-anak yang pernah dilatih ketika dia menukangi tim di Eropa. Itu dibawa karena mungkin sudah pernah bekerja sama. Tapi kan dalam perjalanan proses mereka untuk bisa memahami kultur sepak bola Indonesia kan nggak segampang seperti membalikkan telapak tangan. Betul. Ya kan? Iya. Kultur sepak bola Eropa berbeda dengan kita. Iya. Ya kan? Nah, mungkin juga banyak juga mungkin yang harus mereka adaptasi, cuaca, makanan. Ini banyak faktor. Sehingga akhirnya kita lihat dengan tidak konsistennya penampilan dari Helal, bahkan juga dari Hanno Berens, ini terbukti bahwa Persija ya ini lebih banyak justru ditopang oleh pemain lokalnya menurut saya ya. Terutama di second half ya. Iya, di second half-nya. Iya, karena apa? Ya terutama juga kayak Aji Kusuma itu striker itu masuk di putaran kedua. Dibeli dari Persiba Balikpapan. Walaupun memang ini anak berlabel pemain tim nasional junior juga nih, Aji Kusuma. Nah, terlepas dari itu, manajemen pun juga memang sangat sadar. Manajemen Persija itu Pak Prapanca ketika melakukan tanda tangan kontrak dengan Thomas Doll juga udah mengatakan bahwa jangan berharap saya bisa membawa Persija juara di musim pertama saya. Oke, iya. Gitu. Tapi dengan masuk di 3 besar, bahkan mungkin nanti kalau misalnya endingnya juga di runner up, ini prestasi. Iya. Menurut saya progresnya yang dilihat. Progresnya yang dilihat. Iya. Dan juga mungkin juga saya setuju ya, sekelas pelatih asing seperti Thomas Doll, ketika kehilangan banyak pemain dipanggil untuk tim nasional, harus tesis segala macam. Sementara kompetisi tetap berjalan, ini pasti sangat dipusingkan Bang Harpa. Betul. Dan ini terbukti ya PSM seperti dibilang tadi nggak banyak yang nggak dipanggil. banyak dan nggak inti kalau nggak salah Zaki kan nggak inti juga iya, kan. kecuali si Yasa ya, si Yance ya. Yance Sayuri. Yance sudah mulai, Yakob Sayuri. sudah mulai lebih ini ya, lebih sering dipanggil. Dan juga kalau menurut saya juga di Persib juga nggak banyak yang dipanggil. Nggak banyak, cuman kalau nggak salah Robi Darwis ya, kalau nggak salah. Kalau juniornya Robi Darwis sama Kakang. Ya, Rudianto. Robi Darwis juga nggak inti-inti amat kan. Ini amat, kalau Kakang masih dimainkan. Iya, Kakang masih dimainkan. Terus pemain seniornya ada Rahmat Irianto, ada Kambuaya, Kambuaya. Agak lumayan. Ya kan, ada 3 pemain ya kalau nggak salah. Kalau senior agak lumayan banyak lah. Iya. Nah, tapi kan menurut saya kan kalau misalnya kita lihat dari pemain yang lebih banyak kan Persija. Iya, Persija paling banyak. Juniornya juga dipanggil, seniornya dipanggil. Inti itu 3 atau 4, kemudian kipernya siapa? Cahya Supriyadi. Cahya juga. Terus kalau Cahya mungkin nggak ada masalah ya. Betul. Malah bagus gitu, ada pengalaman. Ada pengalaman karena kan Andri Tani juga kan masih tetap dominan. Nggak tergantikan ya. Terus ada Donitri Pamungkas, Alfianto Niko, itu yang dipanggil-panggil Muhammad oleh Ferrari ya. Sintayong, Muhammad Ferrari ya kan. Jadi lumayan lah menurut saya ya, mungkin ini salah satu tugas juga bagi Thomas Doll di musim yang akan datang. Mungkin kalau menurut saya ini akan kembali banyak mungkin pemain-pemain dari IPA-nya ya, dari Elite Pro Academy-nya mungkin akan kembali dinaikkan, dan mungkin untuk pemain sekarang ini yang ada dengan experience di musim ini, saya pikir nanti mereka akan naik kelas. Akan lebih dewasa ya, lebih matang ya. Penampilan di musim yang akan datang. Ya, tapi yang bikin kesel mungkin buat Thomas Doll, udah dia berkorban pemainnya untuk timnas U20, tapi nggak jadi juga. Itu mungkin kekecewaan yang sangat luar biasa bagi setiap pelatih ya, bukan dia doang nih. Setiap pelatih. Yang nomaden juga loh. Kenapa? Yang nomaden, klub-klub itu nomaden karena stadionnya masih direnovasi. Betul. Tapi ya kita nanti kapan-kapan ngobrol soal itulah. Siap. Tapi thank you banget.
ini saya gua todong. Tadi habis abang gue ini habis bawain Persija Persib, gua yang PSM. Jadi ini seru nih lagi ada, langsung todong aja. Terima kasih Bang Pepe. Ini konten YouTube-nya Bang Harpa ya? Iya. Apa namanya kalau boleh? Channel Bung Harpa. Channel Bung Harpa. Saya belum ini, saya belum subscribe. Lumayan dapat Saya satu. subscribe. Saya dapat subscribe. Oke, terima kasih, satu kehormatan. Thank you Bang Pepe, sukses selalu, sehat-sehat ya. Sama-sama, Pak. Thank you ya. God bless, God bless.